Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 tentang sistem pernafasan hewan dan manusia. Ibu berharap setelah menonton video pembelajaran ini kalian bisa mengetahui bagaimana sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Oke, ayo kita belajar. Sistem pernafasan hewan memiliki cara yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernafasan meliputi organ-organ pernafasan dan cara kerja organ-organ pernafasan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernafasannya. Pertama, cacing tanah. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kedua, serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui hidung yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Kemudian ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Keempat, amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, yaitu di air dan di darat. Saat di air atau dalam keadaan fase brudu, amfibi bernafas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kelima, reptilia. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Keenam, burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Ketujuh, mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Perhatikan alur pernafasan manusia berikut ini. Udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung, nyaring udara yang masuk. Kemudian, udara menuju ke trakea atau tenggorokan. Di dalam trakea, udara disaring kembali. Kemudian dialirkan menuju ke paru-paru. Paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Saat di trakea, udara masuk ke bronkus, kemudian ke bronchiolus, dan terakhir ke alveolus. Dalam alveolus terjadi pertukaran udara antara karbon dioksida dengan oksigen. Udara yang mengandung oksigen kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh, dan udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan lagi menuju ke trakea, rongga hidung. Berikutnya, bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya. Ada 3 bagian tubuh penting dalam proses pernafasan manusia, yaitu hidung, trakea atau tenggorokan, dan paru-paru. Hidung berfungsi yaitu penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Kemudian, kedua, penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Kedua, trakea atau tenggorokan berfungsi sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru
Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Dan ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Proses pernafasan pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Proses menghirup udara. Udara masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Pada saat ini, paru-paru dalam keadaan mengembang dan rongga dada membesar. Maka terjadilah gas oksigen yang diserap oleh alveolus. Proses menghembuskan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian, udara keluar melalui saluran pernafasan. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Demikianlah penjelasan Ibu tentang proses pernafasan pada hewan dan manusia. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.